Buatku dengan platform adanya YouTube sekarang itu menambah semangatku untuk berkarya, membuat video-video yang original sobatku. Kata siapa bahwa kita bikin video-video di YouTube itu blong, boncos, yong, tidak mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan. Mungkin perlu banyak belajar sobatku. Aku pun beberapa tahun tuh membuat video YouTube itu katakanlah sampai bisa monetisasi, dapat penghasilan itu tidak sekejap ya. Katanya mungkin susah ya, benar susah. Katakanlah perlu perjuangan dan mungkin saya kira kita tidak memerlukan modal besar untuk membuat video-video YouTube, asal kita belajar dulu dari konten-konten kreator yang ada di YouTube itu, bagaimana cara awalnya bikin video, bagaimana cara agar tidak terkena dampak dismonetisasi seperti itu. Akhirnya setelah saya melihat video-video itu, lambat laun saya berusaha untuk bisa membuat video yang bisa benar-benar menghasilkan uang. Nah, kita videonya ditonton 1 juta orang tapi tidak mendapat penghasilan juga percuma. Walaupun sekarang pendapatannya baru kecil, baru sekitar 800.000, 1 juta, itu investasi buat kita sobatku. Kalau kita kerja di tempat orang lain itu sampai kapanpun penghasilannya seperti itu. Jadi bikin video di YouTube itu mudah sobatku. Dari hobi kita, kesenangan kita, pekerjaan kita, dari apa yang ada di diri kita itu bisa kita bikin video konten seperti itu. Seperti saya ya, dulu saya bekerja di tas, saya berusaha bikin video tentang cara memperbaiki tas. Saya berusaha bagaimana biar video itu mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu gimana caranya. Ya katakanlah memang tidak viral itu untuk mencapai 4.000 jam tayang itu ya amat lama sekali bisa seperti itu. Tapi saya punya cara tersendiri untuk mengejar 4.000 jam tayang. Kenapa? Yaitu kita bikin video sebanyak-banyaknya, lalu kita upload, tapi usahakan jangan ngambil video orang lain, itu percuma. Nanti setelah mendekati pada masanya hampir mendekati 4.000 jam tayang, apakah video itu dari konten ceramah ataupun video artis itu sampai waktunya diperiksa sama YouTube ya nggak dapat apa-apa sobatku. Nah, sekarang saya mencoba untuk membuat konten di pekerjaan saya sebagai di Gojek ya gitu ya. Ya kalau dilihat dari pekerjaan di Gojek, maksimal mentok-mentok sampai badan capek ya 200-300 seperti itu pun sangat kepayahan. Nah, kenapa saya setiap bikin video itu dari perjalanannya, ngambil orderannya itu mau sehari bikin video 10 bisa sobatku. Dan siapa yang menonton? Yaitu para driver-driver ojol, driver-driver Gojek. Banyak keluhan, banyak hambatan, banyak katanya nemui tip dari customer ataupun dari pelanggan, ada ngambil GoFood, itu bisa menjadikan konten sobatku. Ternyata setelah saya mencoba itu mengejar 4.000 jam tayang itu ternyata cepat sobatku, dan sangat mudah banget. Saya sudah mencobanya. Jadi saya terobsesi hidup saya dulu ya, selama 21 tahun saya kerja di tas itu berubah drastis sobatku. Wah, ternyata begini ya untuk mencari uang secara ini nikmatnya itu. Besok kalau kita itu sudah banyak bikin video sampai ribuan gitu ya, video itu walaupun sudah 3 tahun tapi masih ada yang nonton, itu keuntungan besar kita sobatku. Jadi kita nggak kerja di ojol pun, suatu saat Gojek pun itu katakanlah banyak saingan ataupun sudah macet orderannya, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan itu dari video-video yang sudah kita buat. Nah, asal kita rajin buat, bisa upload video minimal 1 hari 2 kali lah, 3 kali,
kita bisa tambah video shot, itu keuntungan besar sobatku. Jadi inilah yang membuat semangat saya ketika sudah melihat angkanya, alhamdulillah kok sudah masuk uang 800.000, tinggal kita pencairannya kapan. Jadi itu video yang tidak viral ya sobatku. Kalau video kita itu suatu saat meledos, soal video kita itu meledak, itu sehari bisa mencapai jutaan seperti artis-artis itu sobatku. Ya nggak muluk-muluk, nggak tinggi-tinggi aja kita tapi untuk menjadi YouTube pemula itu yang penting kita belajar cara membuat video yang baik dan benar, yang katakanlah yang tidak perlu biaya yang banyak. Kita katakanlah video jalan-jalan, kita bikin video di tengah sawah, video mancing seperti apa, daripada kita cuma di story tapi nggak menghasilkan uang. Suatu saat kita bisa mendapatkan uang itu dengan mudah. Nah seperti itu sobat-sobatku. Jadi saya itu kepikiran setiap hari sekarang itu hidup saya itu melihat HP juga sobatku. Karena ya, perkembangannya bagaimana, satu hari ini sudah dapat berapa. Ya pertama memang ketika kita sudah monetisasi itu kita melihat penghasilannya kecil. Waktu pertama kali penghasilan kecil saya itu itu percaya apa tidak, setelah monetisasi dengan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber cuma Rp5.000 sobatku. Tapi lambat laun naik. Karena video yang kita buat ada yang nonton, satu yang video yang lama ada juga masih nonton, kita tambah video shot itu menjadi bertambah 10.000, sehari tambah 20.000. Nah kalau sehari ya, satu hari kita itu bisa mendapatkan 100.000, itu sudah mendapat sekitar 3 juta kan sobatku, di luar pekerjaan kita loh ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan penghasilan di luar itu, kita tuh sudah tenang. Karena kalau kita hidup kita itu sampai itu ditonton 5 tahun 10 tahun lagi masih ada yang nonton, kita masih tetap dapat uang. Nah bagaimana Anda tidak kepengen ya, seperti saya kepengen, walaupun kecil ya, walaupun sebulan katakanlah nggak usah banyak-banyak, 750, 1 juta, syukur bisa lebih dari 1.300.000 minimal. Pencairan itu sudah kanugrahan, sudah alhamdulillah. Nggak ada yang instan ya, tapi kalau Anda menyerah di tengah jalan, sudah bikin video 10 lalu tidak diperhatikan bagaimana perkembangan videonya, ya percuma. Oke sobat-sobatku, kita sambung lagi, kita cari orderan lagi, kita bikin video-video lagi agar semua yang kita perjuangkan tuh ada hasilnya. Pasti ada hasilnya sobatku. Kita coba nanti bulan berikutnya kita mendapatkan hasil berapa. Oke.